bencana non alam. Bencana alam semuanya bisa banyak. Bencana non alam. Karena merahnya ini rekam. Menggolongkan bencana alam. Bencana geologi, frekuensi terjadi bencana gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api itu hanya sekitar 6,4% perjalanan kita. Namun menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang luar biasa. Rekam nih. Bencana hidrologi merupakan bencana akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ini. Kalau dipantengin begini. Jadi sebenarnya bencana geologi itu gunung api segala itu kecil, relatif kecil, tapi kerusakannya sangat dahsyat. Next. Waktu kejadian bisa mendadak. Lombatin ini lagi. Tsunami meskipun dikatakan mendadak, tapi sebenarnya tsunami itu ada jeda 20 menit Dari berbagai penjuru antara gempa dan sambil pandang tadi. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di next, mengapa perusahaan swasta harus tertarik pada penanggulangan bencana? Satu, terjadi berbagai bencana alam yang masif membawa dampak diganggu. Bencana alam juga menimbulkan berbagai kerusakan terhadap alam dan lingkungan hidup, terutama bencana alam yang disebabkan oleh tingkah laku manusia. Dalam jangka pendek maupun panjang, dampak negatif bencana alam tersebut akan berpengaruh buruk terhadap keberadaan perusahaan di masa mendatang. Jadi bencana sangat mengganggu. Next, ini adalah economic loss in disaster. Ini saya ambil dari ekonomi online. Bagaimana kerusakan Jepang itu 10.000, ya kan? Dan menghabiskan dana yang 230 billion untuk kerugian karena gempa yang terjadi di Jepang. Tsunami itu tercatat 250.000 meninggal, hampir 14 billion itu kerugian secara. Jadi bencana alam itu memang sesuatu yang membuat sesuatu kerusakan yang dahsyat. Para lembaga usaha pada penanggulangan bencana. Ini adalah sekedar catatan dari Girin 2011 bahwa pada tahun 2009 saja komitmen kontribusi dan janji dari donor internasional ke Indonesia untuk gempa bumi Sumatera Barat jadi pusat strategi 76 juta. Atau hampir 6 kali lebih besar dari semua bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Indonesia pada tahun 2008. Ini sekedar catatan saja ilustrasi bagaimana lembaga swasta itu sebenarnya berperan lebih besar dalam hal ini. Next. Ini adalah gambaran mengenai disaster mitigation dan preparedness-nya. Saya rasa yang mendalami mengenai kebencanaan juga memahami ini mengenai disaster manajemennya. Yang penting itu adalah komunikasi, konsultasi. Sebelah kanan adalah pemantauan dan evaluasi. Ini yang kita sering lupakan, ya kan? Mungkin nanti akan dibahas berikutnya. Komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan evaluasi. Nah, kadang-kadang kita komunikasi kita kurang. Konsultasi kita juga kurang dengan tenaga ahli. Pemantauan kita juga sering lupa. Evaluasi apalagi. Ini yang sering kita alami. Bukan salah. Tapi karena mungkin kesibukan dan kebiasaan kita menjadi next. Permasalahan. Ini permasalahan yang timbul. Pemahaman mengenai bencana, jenis peta risiko bencana dan lain-lain itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rata-rata kita kurang memahami pemahaman mengenai bencana itu sendiri. Apakah bencana alam, apakah bencana geologi, apakah bencana non alam, apakah bencana karena manusia, kita jenis bencana berapa. Kedua, sumber daya manusia terlatih, SDM terlatih. SDM terlatih ini tidak bisa tiba-tiba menjadi terlatih. SDM terlatih itu memang ada dari panjang pelatihan dan segala macam, tidak bisa tiba-tiba. Itulah klasifikasi SDM nanti harusnya dalam bencana memang harus ada klasifikasi. Koordinasi jelas kalau saya perhatikan memang kurang. Ya. Mohon nanti dikoreksi. Jadi kondisi harus sering latihan gabungan lokal dan regional. Jadi mohon koreksi mungkin Pak Pari nanti masih ingat. Latihan gabungan kebencanaan secara nasional itu pernah kita lakukan tahun 96 terakhir, Pak. Itu di Yogyakarta dengan simulasi oleh Gunung Merapi. Itu semua elemen masyarakat, semua elemen negara terlibat. Itu dipresentasikan di depan kepala negara ASEAN. Kalau nggak salah catatan saya itu, Pak. Itu 96 terakhir kita melakukan latihan gabungan bersama semua itu zaman Pak Harto pada saat itu. Setelah itu kita sudah tidak pernah lagi melakukan latihan yang gabungan besar.
Ini perlunya koordinasi dan peran di mana-mana itu. Keempat, Pak, media. Ini kebetulan senior saya di sini, Pak Parmi. Media terus terang kurang tertarik dengan pengurangan risiko bencana. Karena pengurangan risiko bencana ini kurang ceritanya, Bapak. Ya kan? Jadi yang suka itu yang dramatik, evakuasi, SAR, rescue dan segala macam. Ya kan? Ini hal-hal yang menarik bagi media, tapi sebetulnya itu mencelakakan bagi masyarakat dan bagi kita semua yang terlibat dalam kebencian ini, Pak. Ini nanti mohon Pak Parni mungkin lebih. Yang terakhir adalah kepedulian, keterpanggilan hati. Kita boleh bicara bencana, tapi kalau kita tidak terpanggil, itu nggak ada gunanya. Saya bukan sok orang bencana, saya bukan secara pribadi, saya bukan. Pada saat cerita saya, pada saat Tampomas itu saya semester 3, kalau nggak semester 4 saya kuliah. Kebetulan karena saya waktu itu saya menjabat sebagai ketua bidang pengabdian masyarakat untuk Region 3 Jawa Timur mengenai pengabdian masyarakat dari radio sekarang RAPI. Mungkin di sini ada teman-teman dari RAPI atau RARI. Saya dulu memang untuk Region 3 Jawa Timur. Saya pada saat belajar itu saya mendengar Morse, tek tek tek, Maidi. Saya putar andalnya saya dulu pakai otak, saya nggak punya rotator, jadi saya pakai ototer gitu. Saya putar. Dan saya tinggalkan ujian saya harus mengulang lagi 1 semester dan saya masuk di pembantu untuk evakuasi Papua. Itulah mungkin pertama kali saya belajar dari Australia, karena saya sebagai mahasiswa semester 3 tiba-tiba saya masuk pada BRIC internasional, channel emergency internasional. Saya langsung dihandle oleh emergency Australia dan Amerika, dan saya di-guidance bagaimana membantu, bagaimana mengkondisikan rumah sakit, bagaimana mengkondisikan ambulans. Dan itulah awal dari mulai saya secara nasional mungkin tidak terekod, tapi itulah pernah saya lakukan. Jadi itulah yang nah, hari ini pun kalau mungkin ada bencana di mana, mungkin saya pun boleh saya di telepon 24 jam, saya akan aktif gitu. Next, ini contoh kesiapan bagaimana menghadapi gempa perbandingan efek Chili dan gempa Tahiti, ya kan? Jadi Chili itu pernah tahun 60 9,5 magnitudo menghancurkan. Chili relatif lebih siap dalam menghadapi gempa dibanding negara-negara lain. Jadi cepat sekali dia. Gitu. Tahun 2000 itu bisa cepat dibanding Haiti. Chili lebih sedikit korban tersebut pernah sama-sama mengalami. Next. Sekarang saya masuk mengenai sekilas harta karun. Misalnya ini, next. Nah, sekilas harta karun. Kita memiliki 5 pilar mengenai lingkungan hidup, peduli pendidikan, penanggulangan korban bencana, pengembangan sektorial, pendidikan. Harapan kita adalah ketahanan dan keberanian pangan itu harapan kita ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi, harapan kita ketahanan sosial dan budaya, ketahanan lingkungan, harapan kita stabilitas nasional. Kalau kita bicara sebagai pengusaha, kita ingin negara ini stabil. Kalau kita nggak stabil, kita nggak bisa dagang. Ini harapan kita. Kalau saya sebagai pengusaha, saya ingin negara ini stabil. Bencana membuat kita tidak stabil. Nah ini hal-hal yang menjadi. Next, ini sekilas kegiatan harta karun dalam penanggulangan bencana alam, ya kan? Dari tanggap darurat bencana gempa bumi tsunami di Nias 2004, ya kan? Di sini kalau ada gambar-gambarnya ada Aceh monitoring sistem evakuasi krisis. Apa yang kita temukan pada waktu tsunami? Hanya jenazah. Tidak ada apa-apa. Hanya jenazah. Pada waktu saya ditelepon teman-teman semua Mapala, semua Bintala, semua apa yang bisa saya bantu? Tolong saya kirim anak-anak relawan yang mampu melakukan evakuasi dari jenazah. Dan jenazah tidak ada yang utuh, mohon maaf, semuanya terpotong-potong. Bahwa, nah inilah saya bilang kembali kepada hati. Pak Tommy Winata pada saat itu menyampaikan kita harus tunjukkan kepada masyarakat sudah kita lepas masker. Jadi kita tidak pakai masker. Dan beberapa orang mengatakan bahwa kalau jenazah itu diangkat, pecah,
itu berbahaya buat kita luka apa segala macam. Mungkin itu benar, tapi kalau dengan hati insya Allah benar. Nah itulah yang kita coba lakukan. Jadi yang penting badan kita tidak luka, kita tidak luka, dan itu bisa kita angkat dengan baik. Itu Aceh, tsunami tidak menyisakan apa-apa, relatif. Dan bagaimana dalam Aceh tidak hanya bagaimana jenazah, juga bagaimana menghidupkan ekonomi masyarakat, bagaimana menghidupkan hal-hal yang terpuruk karena Aceh terjadi 24 Desember, 24 Desember kita masuk Melaku tanggal 2 Januari, jadi memang itu sudah 27 Januari atau daripada 27 Desember daripada Aceh. Saat itu kalau tak 2 Januari itu sudah masuk di Melaku. Next, mungkin ada pembahasan sejarah. Jadi tanggap darurat dari gempa bumi erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta Jawa 2006. Di sini ada gambar pos pemantauan pusat komunikasi Jogja, peta perkiraan erupsi dan lain-lain. Yang mungkin penting saya sampaikan, pos pemantauan ini kami menghidupkan namanya pos pemantauan gunung api ini. Kita hanya menghidupkan ronda RT, ronda RW kita hidupkan. Nah ini teman-teman banyak yang membantu, mungkin dari Jarum, saya mungkin nggak tahu waktu dari Jarum United pernah selalu. Jadi pos-pos 24 jam itu kita hidupkan ronda. Mereka kita ajarkan. Nggak tahu ini bagian daripada pengurangan risiko bencana apa, tapi pada waktu itu saya hanya berpikir bagaimana mengajarkan mereka untuk berkomunikasi menggunakan hati, pemahaman akan bencana. Inilah kita lakukan pada pos-pos ronda ini. Jaringan komunikasi kita bangun di Jogja, ya kan? Mungkin teman-teman kalau di daerah Jawa Tengah, di daerah Klaten, yang beroperasi daerah Klaten, beroperasi daerah Boyolali, mungkin pernah mendengar komunitas lereng Merapi, ada di frekuensi, saya lupa itu sekarang sampai frekuensi radio itu sampai di Boyolali, sampai di Cilacap, Jadi kalau terjadi sesuatu di daerah itu sekarang insya Allah terpantau secara ini. Peta perkiraan area erupsi ini kita bikin. Bukan saya mendahului kehendak Allah, bukan. Tapi kita membaca dari satelit USGS bahwa kemungkinan erupsi itu ke arah kiri, ke arah kiri. Kita mendengar dari orang-orang tua di daerah sana, tidak seperti itu Pak, tidak seperti itu Mas. Nah pada saat ada kemungkinan itu mendaki, saya punya tim waktu itu yang mendaki. Dan kita petakan lagi jadi alat kaki dan kita temukan menggunakan kanan. Karena Merapi ini sifatnya susah ditebak. Kenapa waktu itu saya konsen sekali dengan Merapi pada masa itu? Satu dengan Mbak 5 menit. Lanjut. Tanggap darurat gempa bumi Padang 2009 ini biasa, tanggap darurat biasa, ya kan? Ini sebetulnya Padang itu sudah kita lakukan latihan pada waktu 2007. Ini sudah diingatkan, itu sudah BBB juga akan menjadi gempa di Padang, tapi skalanya berapa belum tahu. 2007 sudah diingatkan. Next. Ini adalah rekonstruksi pasca gempa Padang. Ini hanya sebagai contoh-contoh saja kegiatan yang Atagra dilakukan. Rekonstruksi. Next. Ini adalah film dokumenter evakuasi TV-an. Mungkin kalau saya diputar dulu Mbak, nanti kalau mungkin teman-teman mau melihat. Ini yang sebetulnya saya ingin sampaikan Pak Parni, bahwa media suka dengan yang ini. Itu. Tapi kalau pengurangan risiko bencana, media nggak suka. Mungkin nanti saja kalau ada waktu bisa dilihat. Inilah dokumenter mengenai TV-an ini mengenai evakuasi Pak Marida pada saat di Merapi. Next. Di tanggal 2 kita mengenai apa aja di Jakarta tahun 2013. Next. Ini pra disaster. Jadi kita punya pelatihan buat relawan sekolah KGP. Kalau nggak ada kerjaan, ya kita latihan. Kalau nggak ada bencana, kita latihan. Memang kita ini berlatih. Setiap ada kesempatan kita berlatih. Memang kita punya di dalam grup Atagraha ini, Atagraha Network, kita punya security group Atagraha. Security group Atagraha ini adalah satpam. Tapi seluruh bagian daripada keluarga besar Atagraha Network ini satpam. Jadi saya punya pelatihan satpam. Teman-teman di Atagraha Network punya pelatihan satpam. Orang Bangkok juga punya pelatihan satpam. Next. Ini adalah sosial yang kita lakukan bantuan beras bagi masyarakat kurang beruntung di Jabodetabek setiap hari Jumat. Nah ini sebetulnya ada kenapa setiap hari Jumat? Ini Pak Tommy sejak mulai cacat tahun 90. Ini adalah sebelah tinggal gambar Pak Tommy masih muda. Teman saya dulu juga muda, mungkin masih saya sudah berumur saya. Ini setiap hari Jumat karena harapannya
masyarakat yang kurang beruntung itu setelah sembahyang Jumat itu punya beras di rumah yang bisa untuk satu keluarga, bapak, ibu, dan anak sampai hari Senin berikut. Jadi mereka setelah sembahyang Jumat itu tidak pusing bagaimana mencari beras. Hanya berasnya 3 kilo, tapi ini mungkin bisa sedikit membantu. Itu filosofinya. Dan itu hari Jumat. Dan ini digerakkan tidak hanya di Attagraph Poli, tapi seluruh unit, seluruh person keluarga besar Attagraph dengan batas kemampuan masing-masing punya kewajiban menggerakkan bantuan ini. Next. Inilah kegiatan kita konservasi laut satwa di Tamling. Inilah bagian daripada perbaikan ekosistem. Next. Ini pelestarian harimau Sumatera. Ini adalah usaha memperbaiki ekosistem. Menanam pohon di hutan. Kalau predator tidak ada, itu nggak akan ada berguna. Ya kan? Harimau Bali punah tahun 60, harimau Jawa tahun 80 sekian, harimau Jawa 80 punah. Harimau Sumatera di angka sekarang hanya tinggal 450. Ini karena ekspansi daripada kebun dan segala macam. Jadi inilah kita mencoba mengembalikan harimau untuk bisa. Kan harimau ini sulit. Untuk ini, alhamdulillah ada beberapa sudah mulai kita temukan, sudah mulai berkembang biak di Tamling. Next lanjut. Ini adalah program bernama Juta Pohon di Klaten, Bogor, dan Cianjur. Next. Inilah penanam mangrove dan program Sekali di Jakarta. Next. Ini program pendidikan. Ini Pak Tommy sendiri juga konsep mengenai pendidikan untuk Bapak PAUD dengan bagaimana mendidik anak-anak di daerah-daerah yang kurang ini. Ini adalah kemudian kita adalah generasi muda mengenai narkoba, membangun generasi muda bebas narkoba. Next, jadi memang kegiatan kita memang macam-macam. Next, kesehatan, ini bantuan pengobatan. Ini adalah kalau ada darurat medical rescue pun kita lakukan untuk hal tertentu. Karena kita didukung memang ada heli dan segala macam perangkat, kita punya kapal segala macam. Kesehatan balita. Next, ini adalah konsep ketahanan pangan. Karena kalau kita nggak bisa pangan, hari ini Pak Pardi sebagai ilustrasi saja, petani muda yang tidak ada. Saya baru pulang dari Aceh Utara, saya baru selesai kemarin baru panen di daerah yang sudah ditinggal konflik Pak. Selama 3 tahun sudah tidak pernah ditanam. Jadi alhamdulillah hasilnya hampir 7,2. Begitu kemarin saya bisa kelihatan padi tumbuh, masyarakat mulai menanam. Mungkin hal kecil, tapi itulah kita lakukan. Pemberdayaan terhadap nelayan kita lakukan juga. Ini kita memang punya industri di Tual, Maluku Tenggara. UKM kita lakukan. Next. Ini adalah kerjasama dengan Badan Dunia, Pak Tommy dengan UNDC. Jadi mengenai mengenai narkoba dan money laundering, ya kan, mengenai lembaga ini. Next. Itulah yang yang mungkin masuk Pak peranan saya yang depan. Peranan saya sebagai pengusaha apa? Minta waktu sedikit Mbak ya. Satu, jelas meningkatkan tanggung jawab perusahaan untuk menghasilkan profit. Sebagai pengusaha tetap tanggung jawab itu menghasilkan profit dan mengembalikan sebagian profit itu untuk masyarakat. Nah, mengembalikan maksudnya terserah apakah bisa peningkatan terhadap UMR, peningkatan segala macam-macam. Tapi tugas sebagai pengusaha itu tugas pertama adalah menghasilkan profit banyak-banyaknya. Kedua, tugasnya meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dan peduli dan ikut aktif dalam membangun kemampuan penanganan bencana. Saya tekankan lagi, membangun kemampuan penanganan bencana atau bencana alam. Jadi penanganan bencana itu sebaiknya memang berbasis pada masyarakat. Karena masyarakatlah itu yang tahu akan apa yang dihadapi. Jadi masyarakat itu masyarakat jangan jadikan menjadi objek, tapi adalah mereka adalah subjek. Mereka harus ikut, mereka harus bukan jadikan objek. Jadi mereka adalah pelaku, kita harus mendampingi mereka. Ketiga, memaksimalkan segala sumber daya manusia, baik finansial maupun komunitas, dan perlu kembangkan etos kerja. Etos kerja maksud saya, next.